Halo Kotara FM, kembali lagi bersama saya Kenny Awesome and welcome to Kotara Talk. Di podcast ini, seperti biasa, kita akan berbincang-bincang di dunia seputar fotografi dan juga videografi. Nah, hari ini saya kedatangan produk spesialis dari Sony. Jadi buat kalian yang masih ragu untuk beli produk Sony ZV-E10 Mark II, simak terus video ini dan jangan di-skip. Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Abigail dan juga Mbak Salsa yang sudah support terus Kotaraya sampai saat ini. Mari kita sambut produk spesialisnya. Halo Joshua, apa kabar? Halo, apa kabar? Thank you ya udah meluangkan waktu datang kemari. Ya, Sebelum kita mulai, Kyonggi dulu. Kyonggi. Semoga di tahun ini juga sukses dan kaya. Oke Josh, sebelum mulai gue pengen kasih tahu bahwa gue akan berperan sebagai orang awam yang belum pernah pakai produk Sony agar informasi yang lu berikan ke kita ini dimengerti oleh gak hanya fotografer tapi juga sebagai orang-orang awam lainnya. Ya. Oke, ini kan di depan gue udah ada katalog nih, Josh. Gue lihat seri ZV ini memang didesain untuk content creator, benar nggak sih? Benar. Apakah untuk profesional atau untuk entry level? Oke, jadi sebenarnya ZV-E10 Mark II ini di posisi yang cukup menarik. Targetnya adalah untuk orang yang upgrade dari ZV-E10 Mark I atau mungkin yang sebelumnya udah pakai A6000 series gitu ya. Mungkin yang mau lebih mendalami ke content creation bisa upgrade ke ZV-E10 Mark II ini. Oke. Nah, sebenarnya kalau masuk ke kategorinya buat beginner atau yang advance, dia itu punya kualitas gambar yang bisa nandingin kamera advance. Oke. Kayak FX30. Tapi fiturnya tuh beginner supaya orang-orang yang baru belajar kamera itu juga bisa belajar dengan cepat. Contohnya kayak misalnya layar yang full touchscreen, terus kalau misalnya kita potretin itu nanti dia menunya juga berubah jadi portrait gitu. Oh gitu, jadi dari landscape kalau lu putar bisa langsung jadi portrait ya? Iya, jadi kayak orang-orang tuh yang mau masuk ke content creation itu nggak bingung. Jadi bener-bener semuanya udah ada di layar kayak pakai HP, tapi kualitasnya udah kamera profesional. Oke, siap. Nah, sebelum kita masuk ke sana, sebenarnya pertanyaan gue yang pengen gue tanya ini kan seri ZV ada banyak ya. Benar. Ada E1, E10, E10 Mark II, dan juga ada ZV-1. Nah, sebenarnya bedanya, karena kan itu kan semua serinya ZV ya. Nah, gue pengen nanya, kira-kira bedanya di mana nih seri yang satu? Ada seri E dan juga ada E1. Ya. Perbedaannya di mana tuh? Dan untuk siapa aja kamera-kamera itu? Ya, perbedaannya sebenarnya lebih ke beginner, intermediate, advance. Nah, untuk ZV-1 itu untuk yang beginner. Yang untuk kameranya itu dia bener-bener simple, nggak perlu mikirin lensa karena lensanya udah nggak bisa diganti. Dia lensanya built-in. Ya. Kalau ZV-E10 itu dia yang sensornya APS-C, ya ada E10 dan E10 Mark II. Nah, E10 Mark II ini yang fiturnya lebih advance, E10 ini yang fiturnya lebih basic, makanya harganya juga lebih murah. Sedangkan kalau E1 ini dia sensornya udah full frame. Nah, kalau kata orang-orang sih ini udah bisa nandingin low light-nya FX3 atau JS3 gitu ya. Itu di ZV-E1. Nah, tapi kalau untuk kesamaan ya, kenapa dia namanya ZV? Karena semua kamera ZV ini punya fitur yang nggak ada di kamera Alpha. Nah, contohnya kayak ada tombol-tombol one touch bokeh, one push bokeh, ada product showcase button, mikrofonnya bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah ciri khasnya kamera ZV yang nggak dipunyain sama seri kamera Alpha. Makanya kita bikin sendiri gitu. Kayak gitu ya. Berarti kalau bisa dibilang kalau saya recap yang seri ZV-1 ini memang lensanya fix dan ini untuk beginner banget. Ya, dan kalau bisa aku tambahin dia ada ZV-1 yang biasa, ada yang 1F. Betul. Nah, yang 1F ini lensanya fix. Lensa fix. Fix wide banget untuk vlog. Nah, tapi kalau yang ZV-1 ini dia zoom mungkin setara sama 2470. Tapi jadi tetap buat fix ya? Tetap built-in ya. Built-in gitu. Tetap bisa dipakai buat nge-zoom. Kayak misalnya kita lagi jalan-jalan, bisa buat nge-street kayak gitu ya. Bisa nge-shoot, nge-zoom. Oh ini lihat tuh ada gedung yang bagus, atau apa gitu. Nah, kalau yang 1F lebih untuk vlogging. Untuk selfie aja. Kalau yang Mark II ya ini kayak ZV-1 tapi ya lebih bagus aja. Oke, siap. Nah, ini masih sekitar katalog. Gua tadi ada mau bertanya. Nah, ini kan seri E10 Mark II ini kalau gue lihat di sini di katalog ada poin-poin fitur menarik nih yang mungkin nggak semua orang paham ya. Contohnya kayak 4K 60p 10 bit 422. Nah, sebenarnya kenapa itu dijadikan atau ditonjolkan sebagai fitur yang menarik untuk gue sendiri juga kurang begitu mengerti apa sih arti 10 bit 422. Oke, mungkin kayak belum tahu benefitnya apa, artinya apa gitu. Nah, kalau 4K itu kan resolution. 60p itu kayak dia 60 fps. Nah, kalau 10 bit 422 itu ya tentang warnanya. Jadi warnanya bisa di color grade dengan lebih baik,
lebih halus gradasi warnanya gitu ya. Oke. Nah intinya kenapa itu yang ditonjolin banget karena itu nggak ada di ZV E10 Mark I. Oh, nggak ada ya. Nah, sebenarnya bedanya sama 8-bit apa ya? Sama 10-bit? Oke, 8-bit sama 8-bit itu kayak misalnya 2 pangkat 8 dibandingin sama 2 pangkat 10 gitu. Yang pangkat 10 otomatis itu jauh lebih banyak opsi warnanya dibandingin yang 8-bit. Nah, jadi kalau kita ngomongin kasarannya, kalau misalnya 8-bit itu kayak dari ungu, merah, kuning, oranye. Nah, kalau 10-bit itu kayak ada ungu muda, oranye yang tua, oranye muda. Jadi lebih detail. Oke. Nah, efeknya adalah ketika kita misalnya syuting ke langit ya atau misalnya syuting sunset. Kalau kita syuting pakai 8-bit itu nanti akan ada garisnya karena ada warna yang nggak ada. Iya. Jadi akhirnya dari yang matahari merah sampai ke langit yang biru itu kayak kelihatan ada kayak garis-garis warna gitu. Oke. Dan itu kurang enak di mata. Siap. Nah, Oke, bahkan kalau untuk 10-bit aman. Berarti kalau di recap semakin bit tinggi semakin bagus ya? Semakin bagus. Range warnanya ya? Range warnanya. Oke, berarti itu pengertiannya ya. Tadi ada touchscreen operation yang artinya itu juga sudah bisa menggunakan touchscreen ya? Iya, semuanya. Berarti kalau i10 belum touchscreen ya? i10 sebenarnya udah touchscreen, tapi sudah. fiturnya nggak sebanyak yang si ZV E10 Mark II ini. Gitu. Jadi kalau itu cuma sebatas mungkin untuk autofocus, tapi kalau yang ini tuh udah bener-bener full menu. Full menu Jadi di kalau touchscreen. di touchscreen-nya. Jadi kalau misalnya kayak kita mau foto, mau video, itu semua bisa diatur dari layar ini. Oke. Nah, next ini ada custom LUT import. Nah, apa nih artinya? Karena nggak semua orang pasti tahu apa arti LUT atau LUT. Bagaimana baca yang benar? Oke, LUT. Ya, LUT. kita bilangnya LUT atau custom LUT sama aja. Oke. Ya, karena itu adalah singkatan dari namanya lookup table. Lookup Nah, table. lookup table ini sebenarnya kalau bahasa awamnya kok kayak preset Instagram. Oh, filter. Preset warna, filter. Oh, benar. oke. Jadi Filter. kalau video itu karena cuma terbatas 8-bit sama 10-bit, sebenarnya orang mikir, wah 10-bit rumit banget. Mereka nggak sadar kalau mereka tuh foto pakai kamera A6000 bahkan yang zaman dulu itu RAW-nya udah 16-bit. Oh, baru tahu saya. Makanya kalau foto kita nggak pernah mengalami kesulitan ada kayak garis-garis warna atau ngedit foto itu rata-rata lebih gampang dibandingin ngedit video. Karena materi filenya udah bagus. Oke. Nah, jadi untuk ngakalin keterbatasannya video dibandingin foto, kita tuh syuting dengan namanya format log. Nah, mungkin Koko pernah dengar log itu yang kayak flat warnanya. Iya. Nah, flat itu fungsinya kayak untuk naikin shadow-nya, turunin highlight-nya, dan turunin saturation-nya supaya semuanya itu aman. Kerekam dulu yang penting. Iya. Detailnya. Nanti baru color grading belakangan. Baru gitu color ya? grading belakangan. Nah, tapi ada kekurangannya. Nah, yang pertama kekurangannya kalau kita syutingnya 8-bit tadi, ketika warnanya udah kita kompres jadi abu-abu, pas kita naikin saturation-nya, warnanya hancur. Jadi harus 10-bit. Nah, yang kedua, untuk color grading ini butuh kelas tambahan lagi. Nggak cuma belajar editing video, tapi harus belajar tentang color grading, ya, betul. color correction, dan lain sebagainya. Nah, lookup table ini adalah cheat sheet-nya, cheat code-nya. Oke. Nah, maksudnya gimana? Jadi banyak orang yang sekarang jualan preset LUT kok. Benar. Nah, Banyak tuh. Jadi tujuannya adalah ketika kita udah syuting pakai log, kita drag and drop filter ini, biar langsung bagus. Betul. Tapi itu cuma berlaku kalau settingan syutingnya benar. Oke. Masalahnya orang-orang awam nggak ada yang ngerti cara Benar. settingan benar. Gue juga suka lihat iklan tuh ada foto yang tadi lu bilang tuh yang belum di color grading gitu masukin preset langsung berubah. Langsung jadi bagus. Vintage atau film atau apa. Nah, tapi seringkali ketika orang itu berusaha ngerjain itu, kok susah, kok jelek hasilnya. Pas dimasukin LUT kok jelek gitu. Nah, itu karena syutingannya salah. Nah, dengan kamera ini ada LUT yang editing tadi, kita udah bisa masukin ke kamera ini sebagai monitoring. Oke, jadi LUT-nya itu tetap outsourcing ya, bukan dari bukan di bodinya ya? Kita masukin sendiri. Oh, kita masukin sendiri, oke. Ya, jadi kita masukin ke SD card, masukin ke kamera, dan kita install di kameranya. Install LUT-nya. Nah, supaya ketika kita ganti-ganti card buat recording, LUT-nya udah tetap ada di dalam kameranya. Oh, berarti itu kayak kita install ya? Kita install. Oke. Nah, yang kerennya, dia ada 2 opsi. Mau LUT-nya kita pakai buat monitoring doang, atau langsung jadi. Oh, gitu. Nah, kalau langsung jadi, kita nggak perlu masuk ke color grading lagi. Oke. Jadi hasilnya udah langsung warna yang final look
kalau kita misalnya editing. Boleh dikasih contoh nggak kayak gimana cara mengoperasikannya biar yang tadi kamu bilang ke saya tuh bisa kita install ataupun hanya sebagai monitor aja? Nah, sebenarnya kalau untuk ditunjukinnya, nah itu kita harus masuk kemana dulu tuh? Nah, pertama simpelnya kita masuk ke bagian menu gitu ya. Nah, di menu itu ada namanya color atau tone. Color atau tone, yes. Nah, di sini ada manage user LUT. Oke. Nah, di sini kita bisa import atau edit dan di sini ada 16 slot LUT untuk kita install dari card. Oke, berarti ini emang kita harus masukin tadi seperti yang Joshua bilang ke SD card kita ya? Iya. Once kita udah masukin nanti datanya akan nongol di situ, betul ya? Betul. Okay. Nah, terus kalau misalnya belum punya LUT gimana? Kita di Sony website udah siapin juga. Oh, sudah ada ya? Hampir 100 LUT. Webnya apa tuh? Biar bisa kita cantumin nanti. Kalau mau nyari webnya itu ada di sony.pro. Nah, jadi sebenarnya itu website untuk user FX30, FX3, tapi LUT itu juga bisa dipakai di kamera ini juga. Nggak masalah. Benar, oke. And then berikutnya di sini kita juga udah ada opsinya mau pakai LUT yang S-Log 3 atau yang 709 atau yang udah kita import. Jadi dia ada opsinya ada 16 yang kita import plus ada S-Log 3 yang biasa, S709 dan Rec 709. Ini kayak standar universal yang standarnya mereka ya. Iya. Oke. Kalau favorit LUT lu apa, Jos? Oke, kalau favorit LUT sebenarnya gue sukanya pakai Cineton namanya. Namanya Cineton. Cineton. Dan itu available nggak di... Dan Cineton ini bukan LUT. Bukan LUT. Bukan LUT. Nah, tapi Cineton ini adalah bagian dari yang namanya picture profile. Ini yang dimaksud dengan creative look preset bukan? Beda. Oh, beda. Beda. Nah, jadi ini uniknya si ZV-E10 Mark II ini. Dia tuh ada 3 opsi warna. Yang pertama kita pakai creative look. Yes, nah, creative look ini mungkin yang kita udah sempat temuin di kamera-kamera sebelumnya kayak namanya creative style. Nah, aku jelasin itu dulu ya, creative style sama creative look. Creative style itu tuh dulu kita cuma bisa atur 3 kriteria, 3 faktor. Yang pertama saturation, contrast, dan sharpness. Ini selain dari warna-warna kayak sepia, netral, portrait gitu, kita bisa ganti 3 faktor ini. Nah, tapi kalau creative look itu kita bisa atur jauh lebih banyak. Kita bisa atur ada namanya fade-nya, shadow-nya, highlights-nya, sharpness range-nya, sharpness-nya. Jadi kita udah bisa kayak color grading dengan preset-preset yang ada di dalam kamera ini. Tapi itu sama, ada black and white, ada sepia, ada yang vivid, yang standar, yang basic banget. Ya? Itu udah tersedia di sana semua ya? Udah di sini, itu buat foto. Nah, tapi untuk video kita jarang pakai creative look. Karena creative look ini terlalu kontras kadang kalau kata orang. Dan kita biasa videografi jarang yang nge-shoot langsung black and white. Biasanya kan kita black and white di editing gitu ya. Nah, kalau videografi kita biasanya pakai yang namanya picture profile. Nah, picture profile ini itu yang dulu kita temuin untuk syuting S-Log. Jadi kalau kita pakai Sony A7 Mark II, itu kita mau S-Log-nya dari picture profile atau PP katanya. Nah, ini ada PP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini PP 11, ini namanya S-Cineton. Oh, harus hafal tuh ya? Ya, ini preset yang ada pokoknya di semua kamera Sony, pokoknya PP11 itu S-Cineton. S-Cineton, Nah, ini nggak akan kalian temuin di ZV-E10 Mark I. Nanti kalau kalian nonton video ini, kalian punya ZV-E10 Mark I, kalian cek. Boleh cek ya? Kok PP-nya cuma ada 10? Iya, karena PP11 ini cuma ada di kamera-kamera Sony yang terbaru. Salah satunya ini. Nah, berarti PP10 bukan Cineton ya? PP10 nggak, PP10 itu HLG, selalu HLG. Nah, tapi ini default ya. Kalau misalnya kita mengubah PP10-nya jadi S-Log, itu juga bisa-bisa aja. Tapi nanti begitu kita reset, nah di sini ada opsi reset, pas di reset akan kembali ke HLG lagi. Nah, gitu. Tapi PP11 yang Cineton ya? Iya, Cineton. Lu punya favorit? Yang gue pakai selalu. Kenapa? Apa yang buat lu suka dengan Cineton? Cineton itu uniknya adalah kita ngomongin warna itu masalah taste. Tapi aku sebagai freelancer videografi, aku nyari yang paling bisa bawa cuan. Paling simple. Maksudnya apa tuh bisa bawa cuan tuh? Bawa cuan adalah kita bisa dapetin output sebaik mungkin dengan effort seminimal mungkin. Cineton adalah bagusnya what you see, what you get. Jadi kalau kita ngeliat warnanya udah bagus di layar, ya udah nggak usah diedit, udah bagus. Dan ini warna yang udah kita obrolin sama engineer Sony, gimana caranya kita dapetin warna skin tone yang terbaik, look yang sinematik cukup, tapi nggak mengubah warna produk. Nah, jadi kalau kita misalnya pakai custom LUT, yang orang dari flat sampai LUT-nya bagus gitu, nah seringkali yang terjadi adalah ada perubahan warna. Contoh, aku nge-shoot brosur ini, warna merah ini bisa jadi oranye. Warna hijau mungkin jadi rada kuning.
kayak gitu. Nah tapi kalau sinetron dia nggak merubah itu, merah-merah, ya. Ungu-ungu, coklat-coklat. Jadi ketika kita shoot makanan, looknya ya kayak makanan. Kayak kita langsung dapat real color-nya ya, real color. Seperti itu ya. Tapi bukan standar yang kontras, dia lebih soft, lebih cinematic look gitu. Nah itulah sinetron. Dan ini kenapa nggak ada di kamera yang lama? Karena sensor yang kamera lama itu nggak support untuk warna sinetron ini. Karena masih 8-bit gitu? Mungkin? Karena ya zaman dulu teknologi masih 8-bit, prosesornya masih yang lama, sensornya juga nggak cukup performanya untuk mendapatkan warna sinetron ini. Nah, makanya ketika udah ada sinetron ini enak banget. Ditambah kalau misalnya aku pakai ZV-10 Mark II dibandingin sama A7S3 sama FX3, semuanya sinetron itu warnanya udah enak. Jadi kalibrasinya tuh nggak susah. Jadi mendingan beli dong dibanding FX30 karena harganya juga lebih kursinya lebih murah ya. Betul. Hampir double the price ya. Nah, banyak yang berpikir demikian. Tapi tentunya ada kelebihan dan kekurangan di masing-masing kamera. Contohnya kayak di FX30 kita bisa record 13 jam 4K 60 10-bit tanpa overheating karena dia ada internal fan-nya. Bodinya juga lebih kuat, lebih rigid, lebih gede gitu ya. Ditambah juga FX30 ada namanya mode Cine AI, itu aku bisa jelasin di lain video yang cuma ada di Cinema Line. Nah, jadi walaupun secara warna semua kamera itu sama. To be honest, semua brand itu udah bagus. Semua kamera bagus, cuman masalah fitur-fiturnya dan kemudahan pemakaiannya. Betul. Nah, form factor dia sengaja dibikin kecil, sekecil mungkin. Supaya pas kita pakai vlogging, bikin konten nggak capek. Ini kamera cuma 300 gram. Nggak berat ya? Nggak berat. Iya, nggak berat. 300 gram. FX3, FX30 lebih berat dibanding ini jauh. Gitu. Nah, itulah kenapa ada kategorinya masing-masing. Nah, terus kalau misalnya nggak usah dong pakai kamera, ya itu. Warna itu memang bisa disamain. Tapi kualitas gambarnya itu memang beda. Nggak bisa kita ngeliat dari spek doang sih kalau untuk soal kualitas. Tapi ini juga udah sangat bagus lah. Bagus. Siap. Next di sini kita juga ada Intelligent 3 capsule mic. Nah, ini kenapa nih dijadiin fitur menarik nih? Ini menurut saya sih menarik banget. Karena siapa sih yang pernah syuting tapi pakai mikrofon bawaan kamera doang? Jarang ya? Jarang, karena orang nge-vlog biasa selalu pakai clip on mic, pakai wireless mic, kayak gitu ya. Nah, tapi kamera ini mencoba untuk menanggulangi masalah tersebut. Ketika ada isu itu, Sony itu biasanya membuat suatu solusi. Nah, waktu itu keresahannya adalah kenapa kita harus selalu bawa mic. Makanya kita siapin 3 capsule yang intelligent mic. Nah, maksudnya intelligent tuh gimana? Iya, apa tuh maksudnya tuh? Dia, mikrofonnya bisa ada direction-nya. Bisa ngerekam depan doang, belakang doang, atau omnidirectional. Itu bisa kita atur tuh? Bisa diatur atau kita set ke automatic. Kalau auto berarti omni ya, langsung dapat omni, tiga-tiganya. Tapi nanti dia akan meng-enhance suara yang paling kencengnya. Dan suara yang lain dia akan ada noise cancellingnya kayak gitu. Oh, langsung otomatis noise cancelling? Iya, jadi dia bisa nutup suara yang ke belakang, cuma ngambil yang depan, yang belakang doang, atau ya tergantung kita seperti apa. Dan ini pinter banget. Dan baik yang udah coba, ini kepake dibandingin ya mikrofon kamera bawaan yang cuma ngerekam semua tanpa bisa diatur apa-apa. Iya. Makanya kita juga kasih kalau beli ini udah dapat windscreen juga kayak begini. Ya. Menarik ya. Menarik. Intelligent 3 capsule mic. Nah selain dari yang tadi udah gue mention, kira-kira ada nggak fitur menarik yang menurut Joshua yang nggak ada di katalog ini yang mungkin mereka lupa, ataupun fitur menarik dari Joshua sendiri yang kepake banget nih pada saat ngevlog pakai ZV-10 Mark II. Yang pertama yang aku kerasa banget sangat kepake adalah baterainya yang FZ100. Nah, ini kan baterai yang gede banget dan di ZV-10 Mark I itu belum pakai baterai ini. Berarti masih pakai yang lama. Durasi lebih lama dong? Jauh. Berapa lama nih? Bisa dibilang 2,2 kalinya. 2,2 kali? Iya, jadi kayak anggaplah kita udah bawa 2 baterai, ini kita cuma bawa 1 aja cukup gitu ya. Nah, itu kemudahannya. Bisa last berapa lama tuh kalau kita ngevlog di 4K 60 fps? Tergantung, karena 4K 60 fps ini juga ada banyak settingannya. Ada yang low, ada yang medium, ada yang high quality. Cuman ya rata-rata sejam bisa lah. 1 jam. 1 jam. Dan menariknya adalah ketika kita syuting, kita juga bisa sambil ngecas kamera ini. Ada ini ya, ada Type-C-nya. Jadi dia bisa dicas sambil dipakai. Plus kalau misalnya kita casnya ke komputer, dia juga bisa jadi webcam. Kayak action cam ya? Nah,
Tapi nggak cuma jadi webcam, soalnya dia juga bisa pakai mikrofon 3 capsule-nya ini. Yes, sebagai mikrofon webcamnya. Jadi kalau kita mau setup gaming dadakan, misalnya di hotel, kita lagi trip, kita bawanya laptop doang, tinggal taruh kamera ini, dia udah jadi mikrofon vlognya, dia juga jadi kameranya juga, sambil ngecas kameranya juga. Oke, ini gue mau nanya, kalau contoh nih, gue pakai kamera ini di sini, kita nggak usah pakai wireless mic. Menurut lu udah cukup belum untuk dia meng-capture suara kita? Oke, kalau kita misalnya untuk podcast, sebenarnya gue bilang masih kurang ya. Kenapa? Kurang. Karena ini jaraknya jauh. Dia idealnya adalah jaraknya ya setangan ini segini. Setangan ini, oke. Jadi kalau misalnya ngomongnya cuma sedekat ini bagus banget. More than enough. Udah enough. Tapi ketika kita misalnya syutingnya udah jaraknya 1 meter, 2 meter, ya itulah saatnya untuk kita pakai wireless mic. Ini kan memang tadi sempat mention harga yang i10 jauh lebih murah compare tuh yang Mark II ya. Sebenarnya perbedaannya tuh di mana ya? Selain tadi kan ada 8-bit, 10-bit. Nah, selain itu ada fitur apa lagi yang tidak dimiliki oleh S10 dan yang dipunyai sama si Mark II? Oke, jadi sebenarnya yang nggak ada di brosur tuh sensornya sih. Sensor? Iya, walaupun mungkin megapikselnya nggak beda jauh. Kayak orang tuh biasa orang masih suka compare megapiksel gitu, 24, 26, dan lain sebagainya. Yang kerasa banget adalah warna. Warna dari si ZV-E10 Mark II ini jauh lebih bagus di kondisi apapun. Jadi kalau misalnya kita syuting dengan lampu yang CRI-nya kurang bagus, atau syuting indoor, dia tuh hasil warnanya skin tone tuh jauh lebih akurat dibandingin yang Mark I. Dan itu udah menjual banget, dan menurut saya harganya sepatutnya tuh lebih dari 2 kalinya yang Mark I. Oh, yang ini. Tapi entah kenapa untuk harganya ya bedanya nggak nyampe 2 kali lipat. Padahal jauh banget. Kualitasnya menurut saya sih jauh banget. Cuman kalau misalnya kita ngomongin pemula dan dia mau belajar, itu ya ada ZV-E10 Mark I yang harganya lebih murah. Karena nggak cuma kamera yang kita mesti peduliin. Kalau kita ngomongin kelas ZV-E10 kan dia lensanya ini bisa diganti. Jadi kita juga harus invest ke lensa yang sesuai. Nah, jadi ada bagusnya juga untuk mungkin belinya ke ZV-E10 Mark I, beli lensa beberapa, and then upgrade ke Mark II ketika udah mulai mengerti fitur-fitur yang berarti memang ini upgradean dari yang seri S10 ya? Iya, betul. Nah, kalau tadi ngomong soal lensa, apakah semua lensa Sony seri Alpha pun bisa masuk? G-series bisa masuk? Aman. 75 lensa Sony semua masuk sini. Keren juga. Berarti semua ekosistem lensa bisa masuk ke situ ya? Bisa masuk. Autofocusnya aman semuanya. Berarti seperti Joshua bilang, perbandingan kualitas gambar tuh memang signifikan jauh lebih baik dibanding yang Mark II compare tuh yang S1. Mark I, jauh ya. Kalau kita ngomongin kelasnya, jadi kalau biasa orang tuh kalau ngeliat kamera tuh ada kelas-kelasnya. Si ZV-E10 Mark I itu kualitasnya mirip sama kelasnya Sony A6400. Ya, 6400 sama A6600. Nah, itu udah nggak ada karena sekarang udah adanya A6700. Betul. Nah, A6700 itu warnanya kurang lebih sama kayak yang Mark II ini. Sama kayak yang itu ya, tapi jadi harganya masih lebih mahal. Iya. Jadi ini tuh masuknya ke kelas sensor APS-C Sony yang next generation. Ya, atau kita bilang sih sekarang current generation-nya ya ini. Yang Mark I itu yang past generation-nya. Berarti memang ini didesain khusus untuk videografi ya, bukan untuk fotografi? Bukan. Nah, apa yang membuat dia nggak cocok untuk foto? Sebenarnya dia nggak ada mechanical shutter. Yes, gue juga mau nanya soal itu. Apa sih sebenarnya buat orang awam yang nggak ngerti, apa sih bedanya electronic shutter versus mechanical shutter? Bedanya tuh di mana? Dan pengertiannya tuh apa sih sebenarnya? Jadi kamera itu bisa meng-capture gambar dengan 2 metode itu, elektronik dan mechanical. Elektronik ini ada banyak kekurangan dan ada kelebihannya juga. Nah, kekurangan yang pertama, ketika kita pakai electronic shutter itu ada kemungkinan untuk flicker. Kalau kita misalnya, pasti fotografer itu jarang banget ngerasa yang namanya flicker. Tapi videografer pasti sering nih. Oh iya, aku kadang suka ada flicker nih kalau syuting indoor. Kenapa? Karena video itu di-shoot dengan electronic shutter. Video tuh di-shoot dengan electronic shutter. Dan electronic shutter itu biasanya read out-nya kurang cepat, sehingga ketika ada lampu yang dia kedipnya itu kurang cepat, contohnya kayak lampu indoor biasa nih ya, bukan lampu video, itu seringkali bisa flicker. Nah, itu problem satu. Nah, tapi ini nggak berlaku di kamera yang electronic only yang high end kayak Alpha One, Alpha One Mark II kayak gitu, atau Alpha 9 gitu. Karena mereka walaupun elektronik,
mereka itu read out-nya cepet banget. Sehingga problem kayak flicker, nggak bisa pakai flash, dan lain sebagainya itu hilang. Oke. Tapi itu di kamera yang super high-end. Super high-end, oke. Nah, tapi kalau ditanya, mungkin banyak yang nanya juga kayak, jadi lebih bagus mana A6400 atau ZV-10 Mark II buat foto? Iya. Soal warna, bagus ini. Tapi warna. soal opsi bisa nggak flicker, bisa burst foto, ya itu menang di A6400. Oke. Gitu. Jadi ini memang secara warna bagus, tapi ada kelemahan di situ. Terus gimana nih caranya untuk dapetin warna yang sama dengan nggak kehilangan benefitnya A6400, yaitu ada di A6700. Makanya harganya lebih mahal dibandingin ZV-10 Mark II. Berarti yang 1700 itu kategorinya juga hybrid ya? Bisa untuk video dan juga... Ya, itu one of the best hybrid camera yang ada sekarang. Oke, berarti kalau ini memang based on your statement ini memang khusus untuk videografi aja. Untuk videografi. Buat foto yang single, buat traveling dikit-dikit, ini more than enough sebenarnya. Karena mungkin ada orang yang gini loh. Jadi ketika orang itu belajar foto dan video, mereka tuh akan menemukan cabang yang mereka punya interest. Nah, ada orang yang tertariknya nge-street. Orang yang tertariknya street, ada yang sukanya tuh pakai fotonya single-single, atau yang sukanya nge-burst supaya nggak kehilangan momen. Ada juga orang yang sukanya birding atau makro. Nah, itu burst mungkin lebih enak. Tapi ada juga orang yang ya udah dia suka foto itu dengan komposisi, dengan take his time, take her time. Nah, itu mungkin ya nggak ada masalah dengan kamera ini. Kamera itu ya. Iya, jadi kita mesti tahu aja limitasinya dia seperti apa, kelebihannya seperti apa, dan sebenarnya kenapa Sony bikin kamera yang begitu banyak? Itu ya karena ya itu kebutuhannya beda-beda. Sebenarnya ZV-10 Mark II, FX30, dan A6700 ini ada kayak 3 kakak beradik yang punya benefitnya masing-masing. Benefit masing-masing. Hasilnya kurang lebih sama, tapi ya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Iya, oke. Paham. Nah, next ini saya lihat di depan lensanya ada tulisan OSS 2. Ya. Itu artinya apa ya, Jos? Oke, jadi sebenarnya OSS 2 itu bukan OS-nya yang Mark II, tapi ini lensa ini. Ini adalah lensa kit yang Mark II-nya Sony. Kalau yang seri sebelumnya nggak pakai OSS ya? Pakai OSS, tapi seri 1. Seri 1. Oke, bedanya apa? Bedanya ya tadi sih aku udah sempat cek juga sama teman-teman Sony yang lain. Jadi bedanya yang pertama, dia autofokusnya lebih bagus. Autofokus lebih bagus. Jadi karena zaman dulu walaupun kita A6000 itu autofokus udah bagus banget, kita mesti bilang autofokus kamera Sony sekarang tuh jauh lebih kencang. Dan teknologi yang kita pakai untuk lensa-lensa kita yang sekarang itu belum ada di zaman dulu. Makanya salah satu yang perlu kita update adalah lens kitnya kita. Karena body lens kit ini kan mungkin kita bisa bilang salah satu lensa yang bakal paling banyak orang beli. Karena orang yang beli ini kan kamera budget, jadi mungkin akan beli kit gitu ya. Nah, lensanya otomatis harus memadai kemampuan autofokus yang baru. Nah, selain autofokus, dia juga jauh lebih tajam dibandingin kit yang Mark I. Dan secara desain ini juga lebih ringan. Lebih ringan karena dulu masih pakai besi cuman ini udah pakai plastiknya Sony yang baru, yang lebih bagus, lebih kuat, dan tentunya hasilnya juga lebih bagus. Nah, kalau Kotara FM pada beli yang versi kit, menurut Jos udah modern enough atau kurang apa nih biar sempurna? Oke, kalau kita cuma ngomongin lensa kit, sebenarnya sayang banget. Sayang. Masih mending beli ZV-1. Karena kalau kita adu ZV-10 Mark II dengan ZV-1, tapi dia nggak ganti lensa, cuma beli kit doang, dia akan kalah. ZV-1 tuh yang ini ya, yang paling... Yang lebih murah. Yang lebih murah? Sorry. Dia akan kalah. Karena apa? Karena lensa yang ini lebih terang F-nya, zoom-nya juga bisa lebih wide kayak gitu ya. Lebih tele juga, pokoknya intinya ini lebih bagus dibandingin lensa ini. Nah, tapi keuntungan lensa ini apa? Keuntungannya adalah ya dia ukurannya kecil. Yes. Dan keuntungannya body ini adalah ya kita bisa ubah ke lensa yang lebih gede, yang lebih bokeh, lebih tele, atau lebih ultra wide. Nah, kita punya opsi ini. Sedangkan kalau orang beli ZV-1, nggak ada opsi untuk ganti lensa tersebut. Betul. Nah, jadi atau kalau dari aku sarannya adalah beli sama kit, ditambah lensa fix 1. Lensa fix 1. Karena apa? Karena lensa kit ini, selain dia ini bisa wide di 16 mm, dia ada OSS-nya. Dan ini akan membuat shot-shot yang wide shot itu sangat steady. Yes. Jadi kalau kita ngomongin videografi, karena video itu biasanya butuh banyak angle of view. Kita butuh banyak komposisi yang berbeda, dan itu nggak bisa didapatkan dengan satu lensa aja. Kita butuh beberapa lensa. Dan alangkah baiknya, karena orang itu biasanya pembeli ini kan nggak bisa langsung keluarin puluhan juta untuk berbagai lensa, ya udah salah satu opsi termurahnya adalah
punya lensa wide kit ini ditambah sama lensa fix. Lensa fix. Iya. Fixnya berapa mili? 50 oke, atau 35 OSS itu ideal banget. Itu udah good banget untuk ngevlog ya? Ya, karena itu salah satu lensa yang legend ya, bisa dibilang kelasnya legend karena jarang banget ada lensa fix yang punya steady shot di dalam lensanya. Apa tuh arti lensa yang punya steady shot dalam lensanya? Nah, jadi zaman dulu ya, zaman DSLR, itu orang tuh punya 2 opsi doang kok. Antara mau pakai lensa fix, gambarnya bagus, tapi gambarnya geter-geter, atau pakai lensa kit. Dia ada IS-nya atau stabilizernya, ada OSS-nya, tapi gambarnya nggak bokeh. Oke. Nah, sedangkan Sony, kenapa nggak kita bikin lensa yang ada steady shot-nya? Jadi walaupun dia bokeh, ketika tangan kita geter, hasilnya tetap smooth, steady. Tetap steady, gitu. Nah, itulah yang menjadi salah satu kenapa aku suka banget sama ekosistem Sony. Karena dia menjawab kebutuhan user-user yang tahu nih kesulitannya di mana gitu loh. Ya, jadi body ini dipaduin sama lensa yang fix OSS. Udah top ya? Top banget, tambah lensa ini yang kit untuk wide shot-nya, itu udah enak banget. Lensa fix, iya. Nah, karena ini didesain untuk kita ngevlog, kira-kira udah ada IBIS belum? Nah, jadi kamera ini ada IBIS, tapi untuk yang kelas ZV-E 10 Mark 1 dan Mark 2, dia only elektronik. Only elektronik? Only elektronik. Jadi sensornya dia nggak gerak-gerak. Nah, makanya penting banget untuk dipaduin sama yang lensa ada OSS-nya. Oke, berarti kalau kita pakai seri ini, kita harus beli lensa yang ada tulisan OSS-nya ya? Idealnya seperti itu. Kalau nggak ada tulisan OSS artinya nggak ada body ini ya, image sterilizer nggak ada? Image stabilization-nya ada, tapi elektronik. Elektronik. Jadi nggak sebagus yang sensornya bisa gerak, tapi sebenarnya udah sangat cukup asalkan kita diem nge-shootnya. Tapi kalau kita butuh untuk kayak jalan atau gitu, nah itu lebih baik cari lensa yang ada OSS. Tapi kalau kita nge-shoot yang still doang atau kayak cuman untuk b-roll barang sedikit, nggak apa-apa. Nggak perlu ada OSS, aman ya? Iya, aman. Oke, berarti kalau kita mau sambil jalan ya, lo guys gue lagi ada di sini, bla bla bla, itu harus pakai lensa yang ada OSS. Idealnya yang ada OSS. Itu ke crop gak nanti kira-kira? Kalau ada active, kalau pakai yang OSS. Ya betul. Jadi kalau OSS dia nggak crop sama sekali. Nggak crop sama sekali. Karena OSS ini dia itu optical. Nah, tapi kalau kita menggunakan IBIS yang elektroniknya di kamera ini, ya dia akan nge-crop sedikit. Supaya dia ada ruang gerak untuk menstabilin gambarnya. Siap. Tadi kayaknya di awal Jos ada bilang perbedaan sensor yang belum dijelasin nih, yang ZV-E10 sama yang Mark 2. Nah, sebenarnya kalau ZV-E10 kan pakai CMOS, kalau yang Mark 2 pakai BSI CMOS, benar ya? Nah, itu bedanya apa sebenarnya? Dan apa sih pengertian BSI itu? BSI itu backside illuminated. Ya, jadi itu sebenarnya teknologi yang kita mulai implement di A7 Mark 3. Nah, jadi waktu itu sensornya A7 Mark III sama Mark II itu perbedaannya sama ini, BSI-nya doang. Megapikselnya kurang lebih ya mirip-mirip gitu. Nah, terus apa nih yang ngefeknya? Iya, ngefeknya apa tuh? Itu karena kita ubah posisi wiring sama sensor, bagian sensor yang nerima cahaya. Itu ya cahaya yang didapetin sama sensor tuh jauh lebih banyak. Nah, efeknya kita noise-nya tuh jauh lebih sedikit. Makanya orang tuh dulu tuh pas A7 III keluar, itu sampai langsung diaduin sama Sony A7S2. Sedangkan A7S2 itu dulu tuh udah dibilang low light king banget. Nah, A7S2 dengan 12 megapiksel, A7 III dengan 24 megapiksel, tapi diaduin sama yang 12 megapiksel, ini low lightnya hampir sama bagusnya. Nah, itu karena udah pakai BSI. Nah, karena si ZV-E 10 Mark II ini udah pakai BSI, ISO-nya juga bisa jauh lebih tinggi. Nah, jadi kalau mungkin pakai ZV-E 10 Mark 1 dulu kita nyaman mungkin ISO 1600 udah diambang ragu nih ya, ini udah mulai noisy ya. Dia di ISO 3200 masih oke banget. Berarti kalau saya recap, BSI CMOS itu memang diperuntukkan untuk kebutuhan low light ya? Ya, jadi low light jauh lebih bagus dibanding yang Mark 1, jauh. Berarti ini kamera day and low light juga udah aman, top ya? Top banget. Joshua sendiri udah pakai belum produk ini? Ya, udah pakai. Fitur kesukaan apa? Apa yang buat kamu suka dengan produk ini? Kira-kira fitur apa sih yang paling sering kepake? Atau what you like the most about Sony ini yang lu pakai? Yang paling aku suka adalah yang pertama fitur SNQ ini.
SNQ? Iya. Oke. Nah, jadi kalau zaman dulu kamera itu ada modenya banyak, sampai sekarang Sony juga banyak sih Iya, yang kayak betul. gitu. Kamera ini simplify ke 3 mode aja. Mode foto, mode video, dan mode SNQ. SNQ itu apa ya? Slow and quick. Maksudnya apa? Ya maksudnya apa tuh? Nah, jadi kita bisa bikin videonya otomatis jadi slow, otomatis jadi quick. Kita bisa bikin automatic slow motion, atau kita bisa jadiin quick motion. Oke. Nah, bagusnya apa? Ketika traveling, biasanya ke Bali nih. Iya. Kalau aku bikin travel video, aku pengen banget ada shot sunset, matahari turun. Nah, tapi kalau aku misalnya pakai video, itu aku makan memori gede banget. Betul. 30 menit aku record. Iya. Nah, tapi kalau pakai SNQ ini, dia akan langsung convert video 30 menit itu menjadi 10 detik. Oh, tapi tetap lo recordnya 30 menit kan? Tetap 30 menit, tapi dia langsung record jadi 10 detik. Dan yang di-save di memori cuma 10 detik. Oke, paham. Jadi kita nggak perlu ngabisin memori. Iya, nggak perlu ngabisin memori. Jadi berapa detik? Itu kita semua bisa atur di dalam kameranya. Kita bisa atur dari berapa frame per second, jadi berapa frame per second kita atur. Nah, atau jadi slow motion. Jadi ketika misalnya aku mau nge-shoot makanan, kayak aku suka ngasih talentku kayak, oke, Kak, ini bedaknya diangkat kayak gitu ya. Iya. Emang bagus ya, Kak? Nah, aku coba shoot dengan slow motion. Pas aku kasih tunjuk, dia ngeliat, wah, bagus banget nih. Jadi kita udah bisa ngeliat tampilan slow motionnya nanti seperti apa. Langsung dari kameranya. Nah, menurutku itu fitur yang penting banget. Karena ketika aku misalnya nge-shoot, misalnya aku suka banget nge-shoot barang teknologi gitu ya. Iya. Aku nge-shoot B-roll gitu. Kadang aku ngeliat videonya, goyang-goyang. Tapi ini gampang nih, nanti di editing aku bisa slow-mo-in, aku bisa ini. Tapi kan kita nggak pernah tahu. Kita menerka-nerka doang. Bener. Tapi dengan adanya fitur SNQ ini, aku pas shoot, pas aku ngeliat hasil slow-mo-nya, ini udah bagus banget nih. Gitu. Berarti lu selalu shoot in slow-mo dong? Aku suka banget shoot in slow-mo. Karena kalau untuk keperluan B-roll, ya kita shootnya slow-mo. Oke. Nah, itu fitur yang menurutku dari A73 itu udah bener-bener game changing banget lah. Fitur fitur slow motion ini. Boleh dicoba nanti nih fitur. Bagus SNQ-nya. banget. Otomatis membuat orang awam menjadi kayak professional videographer. Karena rumus untuk bikin video steady, selain lensanya itu harus lebih wide, frame rate-nya kita turunin. Kita slow-mo-in. Dan itu akan menghilangkan getaran-getaran itu menjadi look-nya lebih smooth. Frame rate-nya berapa FPS kalau ya itu tergantung. Kalau bisa kita shoot yang kayak Full HD, dia bisa convert dari 120 ke 24 kayak gitu. Dan lain sebagainya. Kita tinggal atur-atur aja semua di kameranya bisa diatur. Nice. Oh, jadi itu salah satu fitur yang Joshua suka ya, SNQ ya? Suka banget. Selain itu ada lagi atau cuman itu aja? Banyak, tapi yang aku suka banget itu sama itu. Layarnya udah bisa shoot di portrait sih. Menurutku menu yang udah bisa otomatis dari landscape jadi portrait ini bener-bener hanya ada di seri ini. Ya ini enak banget karena kalau dulu kita nggak bisa record dari layar, ketika aku mau shoot portrait itu tangannya posisinya rada aneh kayak gini. Nggak enak. Sedangkan kalau kita mau nge-shoot yang steady itu ada teorinya kita harus satu tangan di bawah buat beratnya dan satu lagi di samping untuk balance-nya. Nah sekarang aku bisa balancein tanganku satu di bawah, satu lagi balance, dan nge-recordnya dari layar sini. Karena tombol recordnya udah ada di layar juga. Jadi semua operationnya dari situ ya? Iya, gitu. Jadi enak banget. Ini secara ergonomik, ini one of the best camera for content. Tapi kalau ada orang yang badannya gede, tangannya gede, ini kan bodinya mungil nih. Kira-kira ada aksesoris tambahan nggak? Ada. Gripnya enak. Jadi kalau kita ngomongin kamera itu selalu ada jual cage-nya lagi. Nah, tapi kamera kalau udah gede, nggak mungkin kita pretelin jadi ringan. Tapi kamera ringan selalu bisa kita build jadi lebih gede. Nah, udah banyak yang bikin aksesoris untuk bikin gripnya lebih gede, bikin kamera lebih gede. Jadi nggak masalah. Nggak masalah ya? Nggak masalah banget. Semua bisa ya? Bisa. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir buat Joshua. Coba tolong kasih alasan agar Kotara FM itu tertarik untuk beli produk Sony A10 Mark II ini. Jadi untuk Kotara FM, kenapa aku rekomen banget Sony ZV-E10 Mark II ini? Karena investasi yang kalian keluarin nanti untuk kamera sebagus ini. Zaman dulu, harga 16 juta, 18 juta, kita cuma bisa dapat 6.300. Itu belum ada IBIS, spek videonya belum ada 10-bit. Tapi itu udah bisa membangun begitu banyak orang, membangun karirnya di dunia foto dan videografi dengan kamera itu. Sedangkan kamera ini, ZV-E10 Mark II, ini fiturnya jauh banget. Ini bahkan mungkin kalau kita compare ke tahun 2017, tahunnya saya mulai video gitu ya. Ini udah setara sama kamera 30-40 juta di zaman itu. Ya, ini tuh speknya udah tinggi banget. Bagus banget, pemakaiannya mudah.
Dan ini one of the best kamera untuk investasi skill dan ya itu interest di dunia foto dan videografi. Foto dan video, oke. Bagus banget, bagus banget. Karena kalau misalnya kita ngomongin kamera dan kita ngomongin generasi anak-anak sekarang, mungkin banyak yang udah kebiasa syuting pakai handphone dan lain sebagainya. Kalau convert langsung ke mirrorless full frame atau mirrorless yang full settingannya manual, itu akan kebingungan. Oke. Nah, tapi kalau dengan ZV-10 Mark II ini, itu akan lebih mudah. Berarti kalau pakai iPhone pindah kemari tetap user friendly ya? User friendly banget, karena semua settingannya udah bisa diatur dari layar, record dari layar, ada fitur-fitur one touch bokeh, product showcase button yang aku belum sempat jelasin di video ini, cuman ada banyak banget fitur yang mempermudah user, gitu loh. Jadi sebenarnya salah satu fungsinya ada ZV adalah untuk orang masuk ke kamera sebelum masuk ke Alpha atau ke Cinema Line bisa mulai dari yang ZV dulu. ZV dulu. Oke, berarti kalau ini udah jago baru kita masuk ke seri Alpha. Betul, betul. Dan sebenarnya kalau masih ragu gitu sama kualitasnya, bisa langsung cari aja di Google ya. Cari ZV-E10 Mark II Cinematic Video dan kalian akan kaget sama kualitasnya. Bener-bener film banget. Dan gak ada yang nyangka kamera 300 gram kayak gini bisa ngasilin gambar sebagus. Oke, siap. Itu dia tadi perbincangan saya dengan Joshua sebagai Sony Product Specialist. Jadi kalau kalian masih ragu, tenang aja. Kita juga sudah punya demo unitnya di Kota Raya. Jadi bisa langsung datang ke Mangga 2 Mall untuk mencoba-cobanya sebelum beli. Terima kasih Joshua atas waktunya. Terima kasih I appreciate a lot. Thank you banget ya. Thank you, oke nih. Yuk, sampai jumpa.